Keluarga kami memohon maaf terhadap keluarga korban bahwa adik-adik kami juga menerima pekerjaan ini karena diiming-iming sesuatu, karena ada tekanan ekonomi juga. Kalau mereka tahu bahwa pekerjaan ini sampai terjadi mengakibatkan kematian Eras Musbawo yang diduga melakukan penculikan, pertama yang saya mau sampaikan untuk permohonan maaf kami kepada keluarga korban. Semoga persoalan ini penyidik Polda Metro Jaya segera mengungkap motif dan pelaku utamanya. Begitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan. Jadi Eras Musbawo ini diperintahkan oleh otaknya itu apa bagaimana, Bang? Oh ya, ini hal-hal yang seperti ini yang kami mau sampaikan karena adik kami Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka, seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya atau gimana? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami tidak tahu, tapi ini masih dugaan, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin tadi Abang bilang maksudnya adalah dari para pelaku yang tadi yang kemarin sempat disebutkan ini tidak mengeksekusi. Mereka tidak mengeksekusi, begini. Ini makanya kan ada 3 klaster saya bilang ya. Klaster pertama itu tuh klaster pengintai. Itu mereka mengintai si korban. Itu. Terus klaster yang kedua ini ada di kita tuh yang 4 orang yang menjemput secara paksa ini. Klaster ketiga itu yang melakukan eksekusi. Eksekusi dalam hal ini dari data penemuan kami di lapangan ada dugaan oknum. Seperti itu. Nah, kalau yang ditangkap tadi malam itu adalah dalang intelektualnya. Seperti itu. Jadi intinya kami dari keluarga kami memohon maaf terhadap keluarga korban bahwa adik-adik kami juga menerima pekerjaan ini karena diiming-iming sesuatu, karena ada tekanan ekonomi juga. Kalau mereka tahu bahwa pekerjaan ini sampai terjadi mengakibatkan kematian, saya yakin sebagai orang yang beragama dan kami juga sebagai orang Katolik, pasti kami menolak pekerjaan seperti ini. Berapa yang dijanjikan, Pak, uangnya?
Kalau dari informasi yang kami dapat setelah berkomunikasi dengan penyidik, itu mereka dijanjikan itu tuh untuk mendapat berapa puluh juta sekian-sekian lah, baru dikasih DP berapa, seperti itu. Dan memang terkonfirmasi juga di penyidik dalam proses pemeriksaan ya. Kalau angka DP-nya itu di berapa, Pak? Saya tidak bisa memastikan angka DP-nya berapa, tapi angkanya tidak lebih dari 50 juta lah, seperti itu. Tapi malah orang bayar lagi di bawah. Belum. Mereka belum membayar full, tapi sebagian dari uang DP itu ada yang sudah disita dari penyidik, seperti itu. Bang, tadi kan menjelaskan ada oknum yang eksekutornya. Bisa jelaskan lebih detail nggak, Bang? Oknumnya oknum aparat atau oknum apa? Begini, makanya ini kita harus hati-hati terhadap berita seperti ini. Makanya kami minta perlindungan ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum. Itu aja. Benar nggak sih, Bang, oknum itu dari Kopassus? Terlalu prematur kalau kita bicara seperti itu. Biarlah proses penyelidikan langsung dari pihak kepolisian yang memberi pernyataan di media seperti itu. Bapak tadi kan Eras ini Bapak dampingi sebagai kuasa hukum. Iya, betul. Apakah dia saja atau tiga yang lainnya yang sebagai penculik juga? Yang pasti mereka ini 4 orang semua kita yang pegang, seperti itu. 4 orang ini berarti ya? Iya, betul. Pak, konfirmasi Pak, si Eras ini berarti betul dia kolektor Pak ya? Dia itu mau menculik korban itu karena emang taunya mau nagih utang atau gimana Pak? Oh begini, kadang kan begini, pekerjaan debt kolektor ini kan selalu identik dengan premanisme. Tapi yang saya mau katakan di sini itu juga profesi. Itu karena kenapa kita bilang itu profesi? Itu banyak juga debt collector ini melakukan pekerjaan yang betul-betul profesional. Karena banyak juga debitur ini kan yang selalu memposisikan mereka tuh korban, mereka udah nipu kiri kanan. Pada saat ditagih mereka melihat orang hitam, kadang orang hitam mereka bilang ini pelakunya. Ternyata orang hitam memang menjalankan tugas itu karena memang ada persoalan yang sebenarnya seperti itu. Oh, iming-iming 50 juta itu per orang atau secara keseluruhan? Secara keseluruhan, karena mereka menerima operasional itu karena bahwa akan dijanjikan ada pekerjaan lanjutannya adalah pekerjaan penagihan, seperti itu. Bapak tadi dibenarkan yang Bapak wakili 4 orang ini itu mengintai dan menculik dan juga membuang jenazah. Harus dikoreksi sedikit ya. Saya bilang tadi itu tuh ada 3 klaster dalam peristiwa pidana ini. Pertama, klaster pengintai. Pengintai ini bukan dari pihak yang ditahan sekarang, penculik. Itu bukan dari pihak yang menjemput paksa atau yang menculik seperti itu. Terus setelah mengetahui posisi itu, baru ada, saya boleh menyebutkan inisial nama inisial F ini, dia memberi info bahwa yang bersangkutan korban berada di Lotte Mart itu. Disitulah mereka menjemput paksa dan diantar di daerah Jakarta Timur, seperti itu. Membuang jenazah terlibat? Kalau membuang jenazah ini yang menjadi tanda tanya saya, tanda tanya kami sebagai keluarga, karena pasca mereka pulang tengah malam atau midnight itu, ada perasaan ketakutan dari mereka bahwa tidak sesuai dengan yang dijanjikan awal, seperti itu. Ada informasi kalau penculikan ini juga dari orang dalam orang korban. Kenapa? Yang bekerja di tempat yang sama dengan korban gitu. Ada informasi penculikan ini atas inisiator dari. Kami tidak masuk di situ, tapi yang pasti setelah kita komunikasi dengan penyidik bahwa ada 3 klaster pengintai yang jemput paksa atau eksekusi sama eksekutor. Kalau eksekutor kita terputus sudah di situ, kita tidak tahu mereka melakukan eksekusi itu seperti apa, kita tertahu atau sebab-sebab terjadinya kematian itu karena apa, kami belum tahu untuk itu. Penyidik masih dalam proses penyelidikan. Penegasan saja berarti 4 orang yang terlibat tadi ini terputus di klaster mana tadi Pak? Terputus di klaster penjemputan paksa atau penculikan itu. Bapak setelah penculikan berarti menyerahkan ke 4 aktor intelektual itu ya? Berarti.
bukan menyerahkan, itu ada upaya melarikan diri yang aktor intelektualnya ini. Tapi bagusnya, berita baiknya sekarang terduga pelaku intelektual sudah diamankan, kurang lebih 4 orang juga. Enggak, maksud saya itu kan 4 ini, Eras dan kawan-kawan ini kan melakukan penjemputan paksa terhadap korban. Nah itu menyerahkannya kepada aktor eksekutor ini belum tahu. Begini, kalau perihal itu terkait jam persisnya saya tidak bisa menginformasikan, tapi yang pasti setelah dijemput paksa dari parkiran Lotte Mart itu, baru mereka menyerahkan di daerah Cawang atas perintah ya. Nanti mobil Fortuner atau apapun semua baru kalian serahkan. Itu setelah serahkan mereka udah langsung pulang. Diserahkan di Cawang berarti. Diserahkan di Cawang. Siapa? Ada Di situ juga penyidik belum tahu, tapi hanya atas perintah seperti itu karena informasi ini juga dari penyidik. Begitu. Bang, untuk mobil yang dibawa oleh Eras dan teman-teman ini difasilitasi oleh yang menyuruh atau sewa? Kami belum masuk sampai di situ ya, itu. Hanya kami datang sekarang bergerak cepat, ini intinya kami mengetuk pintu hati keluarga korban untuk permohonan maaf kami dan berbelasungkawanya kami. Begitu saja. Pak, satu lagi kalau terkait rumah dari pelaku itu kan katanya baru ditempati sekitar 2 bulan terakhir. Iya. Sebelumnya dari 4 orang tersebut memang tinggal di mana dan kenapa kemudian pindah ke tempat tersebut? Ada kaitannya Pak sama? Oh tidak, itu tidak terkait. Itu informasi sesat seperti itu tuh. Pak, dari keempat tersangka ini ada hubungan keluarga Pak atau rekan kerja dengan korban? Kalau yang 4 orang ini yang klaster penjemputan paksa ada hubungan keluarga. Itu. Kita sama-sama dari sana. Ada 3 Flores, 1 dari Maluku. Gitu. Oh, dengan korban maksudnya ada hubungan kah atau tidak saling kenal? Kalau ada hubungan keluarga kan logikanya kan tidak mungkin kan. Itu. Maksudnya rekan kerja Pak? Nggak. Sebelumnya juga korban ini kita tidak pernah tahu. Itu aja teman-teman ya. Satu yang kabur Pak. Sudah. Yang kabur itu maksudnya dia ketakutan atau memang dari Yang pasti begini, pada saat dia dalam keadaan sadar, itu dia pasti takut atas dia punya perbuatan yang seperti itu. Jadi karena itu dia coba untuk melarikan diri, tapi ternyata polisi khususnya Polda Metro Jaya kami apresiasilah mengungkap cepat peristiwa pidana ini. Begitu ya teman-teman ya, kami ketemu penyidik dulu. Bapak mau konfirmasi Eras ini yang inisialnya RS ya? Ya, Eras Wabo ya. RS. Eras Wabo.